Raja Daud satu kali memberikan kita sebuah catatan di masa tuanya. Di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ia berkata, dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya dan karena orang yang melakukan tipu daya. Saudara, nasihat ini adalah nasihat yang lahir sebagai sebuah wisdom dari Allah yang ia berikan melalui kehidupan Daud. Pada waktu ia sudah cukup tua umurnya. Ia berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta. Pasal ke-37 ayat 25 mengatakan demikian. Saudara-saudara, dari catatannya kita melihat bahwa kita punya banyak sekali alasan untuk menjadi marah, menjadi iri hati, dan kepingin untuk berbuat jahat, bahkan juga untuk berbuat curang. Kenapa demikian? Karena ada orang-orang yang seperti itu, sementara kita mengatakan tidak boleh seperti itu. Kita punya banyak sekali alasan untuk menjadi khawatir, mengeluh, resah, marah dalam kondisi yang kita lihat di dalam dunia ini. Daud pernah mengalaminya. Dan perjalanan hidup yang panjang itu membawa dia kepada sebuah rangkuman cerita tentang perjalanan percayanya kepada Allah. Ini adalah wisdom, bijaksana Allah yang berlaku sepanjang abad dan tempat, dan tentunya untuk kita juga. Dunia kita selalu akan menunjukkan tindakan yang berbuat jahat. Dunia yang berdosa ini selalu akan berbuat kecurangan. Dan kita bergejolak memandang dan melihat semua hal itu di depan. Bahkan ada pemazmur yang berkata, aku marah sama Tuhan, sementara aku ingin untuk mempertahankan hidup baik. Aku melihat orang-orang yang berbuat dosa justru kelihatannya mereka makin makmur, makin subur. Ya, itu dicatat di dalam pasal yang ke-73 daripada Mazmur. Saudara, kalau kita kembali ke dalam teks ini, maka Daud memberikan kita nasihat. Dia berkata, percayalah kepada Tuhan. Yang kedua dia berkata, bergembiralah karena Tuhan. Ketiga dia mengatakan, serahkanlah hidupmu dalam sebuah komitmen kepada Allah dan berdiam dirilah. Saudara, hal pertama yang dia katakan adalah percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Saudara, iman kita itu bertumbuh dan menjadi kuat saat kita percaya kepadanya. Pada waktu kita menaruh harap kepadanya. Percaya yang seperti apa? Percayalah bahwa Tuhan memperhatikan semua kerusakan yang ada di dalam dunia ini. Itu sebab dia berkata melalui Mazmur ini, ada orang yang berbuat jahat, ada orang yang iri, dan ada orang yang berbuat curang. Tuhan memperhatikan semua kerusakan itu. Tapi lebih daripada semua itu adalah Tuhan memperhatikan sikap anak-anaknya yang percaya kepada Dia. Pada waktu ia datang, adakah ia menjumpai iman di bumi? Demikian Mazmur yang lain mengatakannya.
Saudara, hidup kita ini adalah bagian daripada ungkapan kasih Allah. Jika kita percaya kepadanya, Allah akan memperhatikan dengan cara Ia memberikan nasihat kepada kita setiap kalinya untuk tetap percaya. Meskipun kelihatan kita tidak mempunyai alasan yang cukup untuk menjadi percaya kepadanya. Tapi Ia tidak pernah berhenti untuk memberikan nasihat itu. Bergantunglah padanya. Oleh karena apa? Oleh karena semua jawaban ada pada Allah. Ia mau kita percaya kepadanya. Sebab Ia memiliki semua jawaban itu. Ia mau kita percaya kepadanya. Oleh karena Ia akan mengaruniakan kekuatan yang akan menopang dan membangun jiwa yang sedang runtuh, jiwa yang sedang bergejolak. Hal yang penting yang perlu kita ketahui adalah sebenarnya kita bukan membutuhkan sebuah jawaban secara langsung. Tapi yang kita butuhkan sebenarnya adalah kita bisa melihat kehadiran Allah dan tangannya yang kuat menopang kita. Sistem dunia yang berdosa ini akan menjadi bagian daripada Allah di dalam penghukumannya. Allah berkata, penghukuman itu adalah milikku. Dan pergumulan orang Kristen itu adalah bagaimana aku melihat Allah dan tangannya yang kuat menopang aku. Pada waktu aku mengalami kesusahan melihat situasi yang tidak seharusnya. Situasi di mana orang berdosa dan orang jahat seakan-akan berjaya. Daud berkata, percayalah kepadanya. Hal yang kedua, Daud berkata, bergembiralah karena Tuhan. Ia akan menjawab doamu. Bergembiralah karena itu. Saudara, tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Allah. Semua doa dijawab olehnya. Semua doa didengar olehnya dan dijawab olehnya. Termasuk ketika Ia menjawab tidak untuk sebuah permintaan yang kita ajukan kepadanya. Itu adalah jawaban daripada doa kita. Kebanyakan orang Kristen bersungut-sungut dan mengatakan, kenapa Allah tidak menjawab doaku? Oleh karena apa? Oleh karena merasa jawaban yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Lalu ia mengatakan, Allah tidak menjawab doaku. Itu sebab dia mulai bersungut-sungut. Nah, Daud berkata, bergembiralah karena Tuhan. Karena Dia akan menjawab doamu. Dia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan oleh hatimu. Sehingga sungut-sungut itu adalah sebuah tanda ketidakpercayaan kepada Allah. Tuhan selalu menjawabnya. Menjawab doa kita. Kita merasa Tuhan tidak menjawab oleh karena kita tidak bisa melihat kebaikan Allah. Kita tidak bisa melihat jawaban itu dan pastilah kita tidak akan bisa mungkin bergembira karenanya. Kegembiraan sejati hanya ada di dalam Allah, yaitu pada waktu kita tahu kita masih mempunyai relasi yang kuat dengannya. Ini lebih penting daripada semua harapan dan kita mengharapkan Tuhan menjawab doa kita sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita mempunyai relasi dengan Dia, maka Dia tahu apa yang terbaik. Dan Dia mungkin akan mengubah permintaan kita tanpa harus minta persetujuan kita. Dan kita harus membiasakan diri dengan hal itu. Tuhan akan membangkitkan keinginan, kerinduan, kelaparan, dan haus akan firman-Nya. Itulah makanan bagi jiwa kita. Sama seperti Daud mengatakan di dalam Mazmur yang lain, seperti rusa rindu sungaimu, demikian aku rindu kepadamu ya Tuhan.
Daud merasa hubungannya dengan Tuhan, kepastian relasi dengan Tuhan itu lebih penting daripada sebuah permintaan di dalam doa. Bergembiralah karena Tuhan. Yang ketiga, nasihatnya adalah serahkanlah hidup kepadanya. Komitmen kepadanya. Saudara, Tuhan suka jikalau kita menetapkan hati kita hanya kepada Dia. Tidak bercabang. Sebab Yakobus dan bagian yang lain berkata, orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara, kita harus berani untuk mengambil sebuah komitmen. Ini tanda percaya kita kepada Allah. Komitmen juga adalah tanda ada sebuah pertumbuhan iman kepadanya. Komitmen juga menjadi tanda sebuah kedewasaan iman. Komitmen itu adalah aplikasi praktis. Bahwa aku tahu, aku memiliki Allah. Dan Dia memperhatikan hidupku. Itu sebab aku menyerahkan diri kepadanya, sebab aku tidak mempunyai. Kita tidak mempunyai opsi yang lain. Pemazmur berkata, aku melayangkan pandanganku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku adalah dari Allah yang menjadikan langit dan bumi. Sebuah komitmen yang dia buat setelah sebuah penjelajahan panjang untuk mencari sumber pertolongan. Tapi akhirnya dia harus kembali kepada Allah. Komitmen untuk menyerahkan hidup kepada Dia. Yang keempat, Daud berkata dalam nasihatnya, berdiam dirilah di hadapan Allah, nantikanlah Dia. Saudara, Mazmur 23 juga memberikan kita indikasi keteduhan. Beristirahatlah di hadapan Allah. Ketika Daud menggambarkan seperti domba-domba yang beristirahat di padang rumput yang hijau itu. Berdiam dirilah. Dan sebuah keputusan akhirnya diambil. Karena semua tindakan Allah, maka aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa dan menikmati segala kebaikan-Nya. Saudara, inilah rest itu. Musa pernah mengalami kegelisahan yang sama. Suatu kali dia memimpin bangsa Israel, sudah sedemikian pengalaman melihat pimpinan Tuhan. Suatu kali dia bertanya, Tuhan, Engkau tidak ada di depan kami. Engkau tidak ada di sana. Lalu dia berkata, kami tidak akan berangkat jikalau Engkau tidak memimpin. Tuhan berkata, aku akan mengutus seorang malaikat untuk berjalan di depan memimpin. Musa mengatakan, kami tidak akan pergi jikalau Engkau tidak memimpin. Dan Musa berkata, di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-14. Saya akan membacakan bagi kita semuanya. Keluaran 33 ayat yang ke-14. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan rest kepadamu. Memberikan ketentraman kepadamu. Saudara, cara Tuhan memimpin, Dia memberikan damai sejahtera, keteduhan, ketentraman. Di tengah semua gejolak yang ada di dalam dunia ini. Gejolak kita dalam konflik fakta antara kebenaran dan ketidakbenaran. Ada gejolak di sana. Tapi Tuhan menjanjikan sebuah rest. Ia memastikan, aku yang akan membimbing engkau. Ada kelegaan. Masih mengingat? Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Sebuah janji diberikan. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kiranya kehendak Allah, kasih Allah, kemurahan Allah, relasi dengan Allah, anugerah Allah membawa kita percaya kepada Dia, bergembira di hadapan Dia,
berkomitmen kepada Dia, dan menikmati keteduhan di dalam Dia. Amin.